Mari saya mengajak kita sama-sama bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan satu hati, dengan satu roh kita mau datang menghadap Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita membawa persembahan, pujian, pengagungan kita buat Dia Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Kau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi kami tahu Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa sepenuh hati kami buat Engkau Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan ini kami datang, kami bawa persembahan, pujian, pengagungan, penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Buat Allah kami, buat Tuhan kami, buat Raja kami, buat Bapa kami yang baik. Dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu atas setiap dosa dan kelemahan kami Tuhan. Biar pada saat ini darah-Mu yang boleh sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami persembahkan Tuhan ibadah ini hanya buat Engkau Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Nah kami percaya Kau hadir Tuhan pada saat ini, dimanapun kami ada pada saat ini Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Bapa. Dan ini kami Tuhan, ini persembahan kami buat Engkau Yesus, buat Engkau Allah dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
Mengucap syukur untuk hari ini Bapak. Kami ingin terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau nikmati Bapak setiap kebersamaan kami bersama Engkau. Kami ingin bersuka cita hari ini. Kami mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak-Mu yang tunggal dan Roh-Mu yang kudus. Mari bersama-sama kita mau katakan yang percaya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan semangat. Kami percaya Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kita mau terus datang ke bait-Nya bawa setiap pujian pengagungan kita, amin. Yes. Mari dengan sukacita kita mau katakan bersyukur buat Tuhan. Haleluya.
bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukur sebab baik Tuhan. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Berlindung padanya. Oh, kita akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Dan kami bersorakkan Tuhan, joy foundation, oh baik Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya, katakan selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama sorakan, bersyukurlah. Hari bersorak buat Engkau Tuhan, karena Engkau Allah segala Allah Bapa. Apapun boleh terjadi Tuhan, asalkan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Apapun akan kami lalui Tuhan, karena kami bersamamu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, tidak akan pernah ada yang terjadi dalam kehidupan kami sekali jika Engkau tidak izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Tapi jika sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kami dan Engkau izinkan Bapa, itu artinya yang terbaik Engkau sudah siapkan buat kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya hari ini Tuhan, bahwa rancangan-Mu buat kami Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi merancangan rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Amin Tuhan. Terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan dan jangan pernah Engkau lepaskan. Terima kasih. Karena kami mau berkata hari ini, kami siap mau menghamba Tuhan kepada Engkau. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seributkannya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini ya Bapa, kami mau tundukkan hati pikiran kami. Kami mau katakan bahwa seluruh hidup kami adalah milik daripada Tuhan Yesus. Kondisi bangsa ini mungkin tidak baik, tapi kami punya Tuhan yang baik, yang tidak tinggal diam. Tuhan yang berjanji dan menggenapi untuk selalu ada bagi kami, untuk tinggal di dalam kehidupan kami, bersekutu dengan kami, menjadi satu kesatuan dengan kami, dan kami tidak pernah menghadapi dunia ini sendirian. Karena Engkau sudah memberikan tubuhmu, darahmu bagi kami Tuhan, untuk hidup dunia ini. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih kalau di setiap langkah kehidupan kami boleh memperingati akan korban-Mu, kematian-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan kami lagi dan lagi dan lagi di dalam setiap kondisi kehidupan kami maupun bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Buat kami semakin mengenal Engkau, buat kami Tuhan mengikuti Engkau dari dekat. Buat kami ya Tuhan untuk tinggal diam dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan tidak lari kemanapun dengan segala kepanikan, segala ketakutan. Tapi kami boleh memiliki damai sejahtera Allah yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Indonesia memang dalam kondisi yang sedang tidak baik. Hari ini ketika saya merekam firman Tuhan yang akan ditayangkan pada saat ini, Minggu, di mana Bapak Ibu semua boleh mendengar dari rumah, seorang sahabat, rekan sekerja dari sinode, itu sedang dikebumikan, baru berusia 49 tahun. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, seorang hamba Tuhan juga, rekan sekerja juga di dalam sinode, kehilangan anak yang dikasihinya. Semua bisa bergoncang pada hari-hari ini. Segala sesuatu tidak memiliki kepastian lagi. Tapi kita punya firman Tuhan yang pasti, yang tidak tergoyahkan. Masa-masa yang gelap itu bisa terjadi kapan saja. Tapi kita percaya bahwa ada terang Kristus yang menyinari kehidupan kita. Ada terang Tuhan yang memancar lewat kasih karunia Allah yang bisa kita nikmati bahkan di dalam kesukaran yang paling berat sekalipun.
Dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita sampai selama-lamanya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya kita perlu terus bergantung penuh kepada Dia, tinggal di dalam Dia, menikmati Dia. Jangan dari jauh, kenali Dia dari dekat. Kita mau lihat satu kesengsaraan yang Yesus alami, di mana pada malam sebelum Ia diserahkan, mereka makan perjamuan malam itu. Lalu Dia memecah-mecahkan roti dan Dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan bahwa ini adalah dagingnya yang diberikannya untuk hidup dunia kita. Dia berikan darahnya, dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Seluruhnya Dia berikan bagi kita, tidak ada yang ditahan oleh Dia. Itu sebabnya jangan pernah mempertanyakan kasih karunia Tuhan. Mengapa menjadi seperti ini? Kenapa begini? Kita punya banyak pertanyaan, tetapi itu hanya membingungkan kita saja. Kita percaya saja bahwa kita punya Tuhan yang sudah mati bagi kita, menebus semua dosa, pelanggaran, kejahatan, ketidakbenaran, semua hidup kita sampai kita bisa bertemu dengan Dia pada akhirnya di sorganya kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam itu Petrus merasa punya satu kekuatan dan dia katakan bahwa dia mau ikut Tuhan. Sampai dimanapun dia ada buat Tuhan, tapi Tuhan tahu kelemahannya. Tuhan tahu sampai di mana Petrus pada waktu itu. Dan kita mau baca di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Simon, Simon. Dia tidak berkata Petrus, Petrus. Tapi dia sebut Simon, Simon. Lihat, iblis itu sudah punya alat penampi di tangannya, mau menampi kamu seperti gandum. Apa sih arti nama Simon? Simon artinya adalah jerami. Petrus artinya batu karang. Ketika Tuhan berbicara kepada Simon, dia memang Simon, dia memang jerami yang mudah untuk diterpa angin dan hilang. Pada akhirnya dia menjadi Petrus, batu karang, di mana Injil diberitakan olehnya. Dia menderita sengsara dan dia tidak pernah undur daripada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan dari dekat karena dia sudah diubahkan. Dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Di mana kegelapan sedang melingkupi kita, di mana kita ada? Siapa kita? Apakah kita begitu ringannya sampai seperti jerami yang ada di atas penampian dan kita terhilang? Ada begitu banyak orang yang menjadi kecewa, tapi bersyukur untuk mereka juga yang semakin kuat melekat dengan Tuhan. Ada orang yang tidak siap menghadapi bencana, menghadapi permasalahan, menghadapi kesesakan. Tapi kita percaya bahwa lewat segala sesuatu Tuhan mau kita menjadi semakin kuat, semakin kokoh, semakin gagah perkasa bagaikan batu karang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang berat ini begitu banyak orang yang sedang menderita. Begitu banyak orang yang kesakitan menahan perih pada waktu dia menarik nafas. Banyak orang yang hari-hari ini menderita dan tidak tertolong di dalam rumah masing-masing. Karena memang kurangnya tenaga kesehatan, obat-obatan yang habis di pasaran, tabung gas oksigen yang sulit untuk didapatkan.
Kita mungkin melihat jawaban daripada dunia, tapi Yesus tetap menjadi jawaban bagi kita. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, lewati lembah yang kelam sekalipun, Tuhan tetap menjadi naungan yang kekal dalam kehidupan kita. Dan Dia mau kita menikmati Dia, ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Ketika kita tidak berbobot, roh kita tidak berbobot, jiwa kita yang menjadi besar, keinginan, nafsu, emosi. Dan nafsu apa, emosi apa yang hari-hari ini menguasai banyak orang? Ketakutan, kebingungan, kepanikan, kengerian. Dunia bisa seperti itu. Kita tidak demikian, karena Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Ingat, yang menampi adalah iblis. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ketika orang memanen gandum, ilalang dan gandum itu menjadi satu. Lalu mereka akan menggunakan garpu yang besar untuk mengoyakkan kesatuan daripada gandum dan ilalang itu. Ilalang ini terbang, berterbangan. Lalu tinggallah bulir-bulir gandum yang masih tinggal di situ. Tapi itu pun juga tidak begitu saja langsung menjadi satu produk jadi. Mereka menginjak-injaknya, diinjak-injak. Ada batasnya supaya gandum itu tidak hancur. Ini menjadi proses kehidupan. Demikian juga kita. Kalau seandainya kita tidak punya bobot, ketika dikoyakkan gandum dan lalang itu, maka kita akan lepas dan terbang dan hilang. Karena kita tidak punya berat di dalamnya. Tetapi ketika kita berbobot, ketika roh kita kuat, maka goncangan yang seperti apapun itu tidak akan pernah bisa menerbangkan kita. Tidak bisa menyibakkan kita pergi, tidak bisa membuat luntur iman kita. Ketika kita punya bobot roh yang kuat di dalam Dia, maka sekalipun masalah menginjak-injak kita, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap utuh, kita akan tetap teguh di dalam Dia. Karena Tuhan sudah janjikan bahwa kita mau terpelihara sempurna di dalam Dia. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Lalu kita bertanya, kenapa yang ini begini, kenapa yang itu hilang, kenapa yang itu dipanggil Tuhan? Tuhan punya cara untuk berbicara banyak dalam kehidupan kita, bukan hanya tentang berkat yang kita terima. Tetapi Tuhan juga berbicara dari kedukaan, Tuhan juga berbicara dari keletihan, Tuhan juga berbicara dari kepenatan kita, Tuhan juga bicara dari banyak hal yang kita alami hari lepas hari. Dan di situ kita bisa melihat seberapa kita kokoh di dalam Dia, seberapa kita teguh berpegang pada Dia, seberapa kita ada di dalam Dia, sampai melewati segala sesuatu sekalipun kita bisa tetap kuat. Yesus pernah katakan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya, tapi apakah akan dijumpainya iman di muka bumi ini? Adakah iman dalam kehidupan kita di dalam masa-masa sukar, di dalam kesulitan, di dalam kepedihan? Atau malah kita kecewa karena berpikir, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Kenapa Tuhan seakan-akan tidak peduli? Apakah aku tidak berharga di pandangan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah.
Yang bisa berubah adalah kita. Ketika kita dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai permasalahan kehidupan ini. Berbicara tentang Petrus, kita ingat bagaimana pada waktu Yesus berjalan di atas air, di tengah badai yang begitu besar. Dan Petrus dan teman-temannya melihat Yesus yang berjalan dari kejauhan, mereka berseru, "Itu hantu." Kadang-kadang kita juga menjadi buta di dalam kegelapan yang pekat, di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pertolongan Tuhan pun, jawaban Tuhan pun, uluran tangan Tuhan pun, kita bisa katakan itu semuanya kejahatan. Itu semua tidak baik. Mereka bisa melihat Tuhan seperti hantu. Tapi pada waktu Yesus mendekat dan dia katakan, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru, dia melihat satu peluang bahwa dia bisa berjalan bersama dengan Yesus di atas ombak yang begitu besar. Dan Yesus katakan, "Mari." Dan Petrus pun melangkahkan kakinya. Dia berjalan, dia berdiri di atas air yang bergelora. Pada saat itu mujizat terjadi. Tidak mungkin hal itu terjadi tanpa uluran tangan Tuhan. Tapi dia tenggelam. Mengapa dia tenggelam? Karena dia merasakan terpaan ombak yang kencang, angin yang berhembus kencang, dan semua itu membuat dia menjadi goyah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita hari-hari ini di tengah segala goncangan yang sedang terjadi, bagian kita adalah melekat dengan Dia. Intim dengan Dia. Jadi satu kesatuan dengan Dia. Saya teringat satu ayat di dalam Wahyu 6. Ayat yang kelima kalau tidak salah itu tentang metera yang ketiga. Saya tidak berbicara tentang metera yang keberapa yang sedang dibuka pada saat ini. Tetapi di situ dikatakan bahwa ada seorang penunggang kuda yang membawa timbangan di atasnya. Dia bawa timbangan di tangannya. Dan ini berbicara bahwa kondisi rohani kita ini ditimbang. Seberapa kita? Seberapa berat kita kepada Tuhan atau seberapa berat kita kepada dunia. Saya terenyuh dengan orang-orang yang seakan-akan merampok di masa yang sulit ini. Sampai mereka menimbun obat, mereka menimbun tabung gas oksigen, di mana begitu banyak orang sedang membutuhkan. Begitu banyak orang tidak tertolong karena kehabisan oksigen, karena tidak punya obat-obatan yang bisa mengobati mereka. Tapi mereka tidak merasa bersalah. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan ketika cinta akan uang itu berakar di dalam kehidupan kita, maka jangan harap kita punya bobot di dalam Tuhan. Pada waktu pengangkatan pun kita akan berat memegangi semua yang kita punya. Sulit untuk melepaskannya. Kita berpikir sudah terlalu banyak kita kumpulkan, masa mau ditinggal begitu saja. Kita lupa untuk hidup yang kekal. Kita tidak paham bahwa hidup ini bukan hanya menimbun dan mengumpulkan, tapi bagaimana hidup ini dibagikan, hidup ini diserahkan, hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini masa yang sukar, di mana begitu banyak orang membutuhkan uluran tangan, dan izinkan kita menjadi tangannya Tuhan,
menjadi hatinya Tuhan. Izinkan diri kita untuk menjadi perantara antara mereka yang menderita, antara Indonesia yang begitu penat pada hari-hari ini dengan Tuhan di surga yang punya jawaban atas segala sesuatu. Mari berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Saya serukan 21 hari kita berdoa dan berpuasa, 18 jam minimal setiap hari kita mau berdoa dan berpuasa bagi Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sambil melakukan pekerjaan masing-masing, tapi sisihkan waktu untuk berdoa, sisihkan waktu untuk bersyafaat, sisihkan waktu untuk menimba sebanyak-banyaknya aliran air hidup, firman Tuhan yang hidup, yang menyegarkan jiwa kita, dan itu akan membuat kita menjadi penuh di dalam Dia, dan itu akan membuat kita ditimbang dan kita berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia melihat tulisan di dinding, Mene mene tekel upharsin. Artinya ditimbang, tapi tidak ada beratnya. Apakah kita demikian? Jangan sampai kita ada dalam posisi yang seperti itu. Ingat bahwa ada ukuran bagi kita. Kita harus semakin kecil dan Dia semakin besar dalam hidup kita. Dia harus menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita semakin meniadakan diri di hadapan Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Masa-masa yang sukar Tuhan izinkan terjadi di depan mata kita. Hanya untuk memanggil kita. Untuk melekat lebih lagi dengan Dia. Kita mau lihat satu kenyataan daripada Petrus. Coba lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-54. Di situ dikatakan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus yang tadinya dengan gagah perkasa dan katakan, aku akan bela engkau, aku akan ada di sisimu, tidak ada yang dapat menyentuh kamu, aku bawa pedang, aku bisa melawan mereka. Dan kenyataannya ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti dari jauh. Ini tidak sesuatu yang paralel sebenarnya dengan kondisi saat itu. Memang tentara mengepung akan Yesus dan Petrus memang mengikuti, tapi dari jauh. Tapi ini bisa menjadi satu gambaran di dalam kehidupan rohani. Seberapa dekat kita dengan Dia atau seberapa jauh kita dengan Dia. Ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus disiksa. Petrus melihat dari kejauhan dan Yesus pun memandang kepada Petrus ketika ayam berkokok 3 kali. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dimanapun kita sembunyi, seberapa jauh pun kita dari Tuhan, Dia tetap Tuhan yang melihat kita. Dia tetap Tuhan yang memperhatikan kita. Dia tetap Tuhan yang ada bagi kita. Dia mau katakan bahwa aku mengasihimu sampai di titik manapun. Ketika kamu sembunyi jauh-jauh, aku tetap mengasihimu. Tetapi alangkah indahnya kalau kamu melekat dekat denganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, masa yang sukar sekarang ini adalah panggilan yang begitu kuat bagi kita semua. Untuk melekat dengan Dia, intim dengan Dia, jadi satu kesatuan dengan Dia, tidak tergoyahkan. Ketika kita diam di dalam Dia, Dia diam di dalam kita, maka meterai itu kuat bagi kita. Tanda darah itu melepaskan bangsa Israel dari roh maut.
tanda darah kita butuhkan. Jangan kita hapus karena kita lari jauh, menyimpang dari jalan-jalannya. Ketika kita ada di dalam Dia, kita mengikuti Dia dari dekat, dan firman-Nya menjadi pedoman hidup bagi kita. Satu kenyataan adalah kita tidak bisa menghentikan hujan itu turun. Mungkin kita bukan Elia. Elia bisa memerintahkannya. Kita juga bisa, asal kehendak Tuhan. Tapi saya membawa ini satu perumpamaan, bahwa kita nggak bisa menahan hujan turun. Tapi kita punya payung. Berlindunglah di bawah payung itu. Maka kita bebas dari basah. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Kita mau lihat Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Firman-Nya katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Bapak Ibu yang kekasih, segala sesuatu bisa terjadi di muka bumi ini. Tuhan bisa izinkan apa saja terjadi. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita bisa lenyap, bisa hilang. Tapi yang Tuhan mau adalah Dia tidak pernah lenyap dari kehidupan kita. Dia tetap menjadi naungan yang teguh bagi kita, menjadi kubu pertahanan bagi kita, menjadi benteng perlindungan bagi kita. Siapa? Allah yang kita percayai. Buat apa kita menjadi percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengerti bahwa di dalam Dia ada satu perlindungan yang kuat. Bukan hanya bagi hidup kita, tapi bagi mati kita sekalipun. Karena sesungguhnya dunia ini cuma sementara, tetapi bagian kita adalah sorga yang kekal. Itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi mereka yang dipanggil Tuhan lewat menderita sakit COVID misalnya. Kita nggak bisa menghakimi kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu. Yang kita perlu tahu adalah bahwa bukan cara mati kita yang menentukan, tetapi bagaimana cara hidup kita. Itulah yang menentukan. Ketika kita membiarkan Dia mengisi seluruh kehidupan kita karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka bobot kita itu akan semakin besar. Kita menjadi tidak ada artinya karena Dia yang penuh arti di dalam seluruh kehidupan kita. Semua permasalahan akan menjadi begitu kecil karena Dia yang besar dalam kehidupan kita. Izinkan Dia menjadi segala-galanya. Percayakah kita kepada Tuhan dan kita jadikan apa Tuhan dalam hidup kita? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-14. Kita biasa membaca dan merenungkan bagaimana Tuhan melepaskan kita dari perangkap, dari penyakit sampar, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana kita terpelihara di dalam kesetiaannya Tuhan. Tapi kita mau baca hari ini di dalam ayat yang ke-14-nya. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berpikir apakah mereka yang meninggal karena COVID, mereka tidak terselamatkan oleh Dia? Kenapa pendek umurnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, Dia sedang berbicara tentang keseluruhan hidup kita sampai kepada kekekalan. Panjang umur sampai kita ada di sorga, menikmatinya bersama-sama dengan Dia dan tidak mati binasa di dalam kekekalan.
Tuhan mau kita merasakan diselamatkan oleh Dia, bukan keselamatan jasmani saja, tetapi bagaimana keselamatan rohani inilah yang paling utama. Karena kita bisa menemukan berbagai mujizat lewat doa-doa kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan tolong kita. Tapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan jiwa kita. Mari kita fokus kepada yang kekal, bukan kepada apa yang saat ini sedang bergelora. Fokus kepada Dia yang kekal, sampai kekekalan itu merema di dalam kehidupan kita, sampai kekekalan itu memenuhi kehidupan kita, sampai kita berpikir bahwa memang aku hidup di muka bumi ini, tetapi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup bagi Kristus, maka mati menjadi keuntungan. Itulah sebabnya, maka baik aku hidup maupun aku mati, aku hidup dan mati bagi Kristus. Dan inilah pedoman kita. Itu yang membuat kita tidak menjadi takut. Lewati apapun juga. Mari mendekat kepada Dia. Karena Dia tidak tinggal diam. Dia ada. Dia senantiasa hadir. Dia selalu berjaga-jaga bagi kehidupan kita. Mungkin kita berpikir terisolasi, sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Ingat, Tuhan peduli. Dan Dia bisa kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita, untuk mengurus kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala kita tidak memberi ruang kepada Dia. Kita cuma berpikir dengan pola pikir yang sempit. Mari hari-hari ini kita semakin mendengar panggilannya. Bahwa ada ukuran bagi kita. Seberapa berat kita sampai kita bisa tinggal diam di dalam Dia. Dan tidak lenyap begitu saja. Kita mau kedapatan ketika Dia datang. Dia menjumpai iman di dalam diri kita. Kita tahu bahwa kelekatan kita kepada Dia itu yang diperhitungkan oleh sorga. Bahwa ketika kita mengenal namanya, maka kita cuma tahu itu tempat pelarian kita, nama Yesus yang menjadi tempat pelarian kita. Dan nama Yesus yang kita serukan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan Dia selalu menjadi jawaban. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Dia jawaban yang kita perlukan. Mari hari-hari ini cari Dia, melekat kepada Dia, kenali Dia, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita disuruh tinggal di rumah, kita disuruh diam di rumah, isi rumah kita menjadi tempat persekutuan dengan Dia, menjadi tempat bertumbuh di dalam iman kepada Dia. Jadikan diri kita teladan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Dengan kita menghormati Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, menjadikan Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengalami kesesakan, tetapi firman-Nya katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Penyertaan Tuhan kuat dan sempurna bagi kita. Biarkan Dia mengerjakan segala sesuatu. Dan rasakan bahwa kita besar di dalam Dia. Kita kokoh di dalam Dia, kita teguh di dalam Dia, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Izinkan Tuhan untuk beracara penuh dalam kehidupan kita. Ketika iblis menampi, maka dia akan mendapati kita tidak tergoyahkan. Kita tidak tersesatkan karena kita tinggal diam di dalam Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita. Lihat apa yang ada di dalam hati kita. Melewati masa-masa yang kelam dan sukar ini. Seberapa kita
tinggal di dalam Dia dan kebenarannya, sampai iblis tidak punya celah untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan kita. Ketika kita tergoyahkan, maka berbaliklah. Cari Dia dan dapatkan Dia, bersekutu dengan Dia. Lewat pujian, penyembahan, doa, firman, keteguhan yang daripadanya akan menguatkan kita lagi. Bapa, di dalam nama Yesus, aku menyerahkan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, di mana aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi aku percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau memandang, Engkau memeluk, Engkau hadir Tuhan, dan Engkau memberi sejahtera kepada anak-anak-Mu. Biarlah saat ini ya Tuhan, mereka yang dalam kondisi sakit, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena sesungguhnya Yesus sendiri katakan, segala sakit penyakitmu aku yang tanggung, kesengsaraanmu aku yang pikul. Dan oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Terima kuasa kesembuhan mengalir, terima kekuatan yang baru, terima kesegaran yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya saat ini ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang menderita kelelahan, kelemahan, keletihan, kesusahan, kepahitan, Tuhan ampuni ya Bapa. Kasihani ya Tuhan, lawat ya Tuhan, dan sembuhkan hati mereka. Biarlah mereka boleh melihat secara nyata bahwa Engkau hadir, bahwa Engkau ada ya Tuhan. Karena firman-Mu katakan sampai masa tua, kami Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau gendong kami, Engkau pikul kami ya Tuhan. Dan Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus menghibur setiap pribadi yang pada hari-hari ini menderita kekalutan di dalam jiwanya. Dan biarlah kiranya panggilan sorgawi-Mu Tuhan untuk mereka datang melekat dengan-Mu ya Tuhan, itu menjadi satu tarikan yang kuat yang tidak bisa mereka tolak. Mereka akan melekat kuat dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu sampai mereka tidak tergoncangkan melewati segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu letakkan setiap umat-Mu ke dalam tangan kasih karunia Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan saat ini kita mau bawa roti dan anggur ke hadapan Tuhan. Kita minta berkat daripadanya. Bapa, kami bawa roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya roti ini menjadi daging-Mu ya Tuhan, menjadi tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan anggur ini menjadi darah-Mu ya Tuhan, yang Kau curahkan bagi kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami mau makan dan kami mau minum, menjadi satu bekal bagi kami untuk hidup di muka bumi ini ya Tuhan. Karena di dalamnya ada meterai kehidupan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, dan iblis tidak punya hak atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam tubuh dan jiwa dan roh kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sesungguhnya ini adalah tubuh daripada Yesus yang dipecah-pecahkan, yang diberikan bagi kita untuk menghidupi kehidupan di muka bumi yang sukar saat ini. Dan biarlah kiranya tubuh Yesus menyatu dengan tubuh-Mu. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan. Sesungguhnya darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran
dan kejahatan kita. Sesungguhnya darahnya dicurahkan untuk menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Sesungguhnya darahnya dicurahkan untuk menjadi meterai bagi kehidupan kita, supaya kita dibangkitkan di akhir zaman dan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Maka pada saat ini terimalah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat semua berkat, kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan di dalam nama Yesus pada saat ini, terimalah damai sejahtera Allah dari tempat yang maha tinggi, kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita oleh Roh Kudus akan memimpin langkah demi langkah kehidupanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Satu yang saya pesankan adalah di masa yang sukar ini, kita butuh Tuhan dan kita juga butuh untuk mendengar apa yang disounding oleh pemerintah kita, yaitu untuk kita tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Lebih baik kita tinggal diam di dalam rumah kita masing-masing dan jadikan kehidupan kita sebuah ibadah kepada Dia. Kalau sampai keluar rumah, maka gunakan masker double. Hati-hati, jangan makan di luar, jangan minum di luar. Cepat kembali ke rumah dan bersihkan diri. Hari-hari ini jahat, jangan izinkan iblis mengganggu kehidupan kita. Kita kuat di dalam Dia, kita kokoh dan tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.